dia sudah meninggalkan alam dunia untuk menuju ke alam akhirat. Nah, terminalnya antara alam dunia dan alam akhirat itu disebut dengan alamul barzakh. Barzakh itu pembatas antara dunia dan akhirat. Itu derajat, itu maksudnya tingkatan yang mengarah ke atas, sementara darokat itu tingkatan yang mengarah ke bawah. Darajatun dan darokatun. Ada 7 kelompok ruhaniyah manusia setelah dia meninggalkan kehidupan dunia ini. Apa saja 7 macam itu? Al-awwal, yang pertama, arwahul kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Malam hari ini kita akan membahas satu firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 154. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Wala taqulu, dan janganlah mengatakan siapa kalian, liman, kepada siapa saja, kepada kaum mukminin, kepada seorang mukmin, yuktalu, yang terbunuh, siapa man, fi sabilillahi, dalam perang di jalan Allah. Jangan mengatakan apa? Amwatun, bahwa mereka itu adalah sudah mati. Jangan katakan seorang mukmin yang terbunuh saat berperang di jalan Allah sebagai mayat-mayat atau orang yang sudah mati. Jangan katakan seperti itu. Bal, akan tetapi, ahyaun, mereka itu orang-orang yang hidup. Walakin, akan tetapi, la tash'uruna, tidak merasakan siapa kalian. Orang yang terbunuh ketika perang di jalan Allah, jangan sebut mereka sebagai mayit. Jangan sebut mereka sebagai orang yang mati. Mereka itu tetap hidup, akan tetapi kalian tidak mengetahuinya. Kalian tidak merasakan kehidupan mereka. Allahumma shalli ala Muhammad. I'lam, ketahuilah, annahu, bahwasanya sya'n, ba'da intiqalin nasi, setelah berpindahnya manusia, ilal barzakhi, ke alam barzakh,
Barzakh itu maksudnya adalah alam pembatas antara alam dunia dengan alam akhirat. Dia sudah meninggalkan alam dunia untuk menuju ke alam akhirat. Nah, terminalnya antara alam dunia dan alam akhirat itu disebut dengan alamul barzakh. Barzakh itu pembatas antara dunia dan akhirat. Itu. Ba'da intiqalin nasi ilal barzakh bil mauti, dengan kematian, fa innahum, maka sesungguhnya manusia itu yatamayyazuna, terbagi siapa manusia ila sab'ati aksamin, terbagi pada 7 bagian. Wa tahta kulli qismin, dan untuk setiap bagian, darajatuhu, terdapat tingkatan yang naik ke atas, wa darokatuhu, dan tingkatan yang turun ke bawah. Lihat, derajat itu maksudnya tingkatan yang mengarah ke atas, sementara darokat itu tingkatan yang mengarah ke bawah. Darojatun dan darokatun, itu bedanya. Orang kalau sudah meninggalkan alam dunia ini, maka ruhaniyah mereka itu terbagi dalam 7 bagian. Ada 7 kelompok ruhaniyah manusia setelah dia meninggalkan kehidupan dunia ini. Apa saja 7 macam itu? Al-awwal, yang pertama, arwahul kafirin, ruh-ruhnya orang-orang kafir. Lihat. Jadi sekarang kita mengenal macam-macam ruh. Yang pertama adalah ruh-ruhnya orang kafir. Watakunu, dan ada apa arwahul kafirin ini? Fi sijnin, berada di dalam satu penjara, yusamma, yang dinamai apa sijen? Sijinun. Nah, ini namanya sijin. Ruhnya orang kafir kalau sudah mati, dia itu langsung ada di dalam penjara yang disebut dengan sijin. Zakaro, telah menyebutkan pada permasalahan ini Al-Alusi wa Ibnu Katsir. Siapa Imam Al-Alusi wa Ibnu Katsir, wa Tabari, dan Imam At-Tabari, fi tafsiri qaulihi ta'ala, di dalam menafsiri firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla, tidaklah, inna kitabal fujjar, bahwasanya catatan al-fujjar, orang-orang yang durhaka, lafi sijjin, sungguh berada di as-sijjin. Al-Mutaffifin ayat 7. Wa warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan riwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Rasulullah qala, telah bersabda. Siapa Rasul? Ini di dalam hadis yang panjang sekali, tapi di sini dipotong-potong. Hadisnya panjang, itu ada di bawahnya sampai 3 lembar. Tapi kita ngambil yang potongannya saja. Rasulullah bersabda, ini hadis panjang saat Rasulullah
melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Diperlihatkan oleh Allah tentang seluruh kehidupan, mulai dari kehidupan yang pertama sampai nanti di akhirat itu diperlihatkan. Jadi Rasulullah sudah diperlihatkan oleh Allah bagaimana kondisi saat di akhirat, yang di surga, yang di neraka, atau yang masih belum masuk ke surga atau neraka, diperlihatkan. Nah, ini termasuk bagiannya. Summa kemudian intolakna, berangkat siapa kami. Fa'idha nahnu bimauta, tiba-tiba kami itu berada atau melihat orang yang mati, asyaddi syai'in intifakhon, orang yang mati atau mayit yang sangat membengkak dan menggelembung gitu mayitnya itu. Wa antanihi rihan, dan baunya sangat-sangat busuk. Jadi Rasulullah diperlihatkan bagaimana kondisi mayat-mayat yang membengkak dan baunya sangat busuk menyengat. Qultu, kemudian aku bertanya, maha ula, siapa mereka itu yang begitu menyedihkan kondisi mayatnya, bengkak, kembung, dan baunya menyengat, kata Rasulullah. Qala, kemudian malaikat menjawab, haula mautal kuffar, itu adalah mayit-mayitnya orang kafir. Itu yang pertama, bagaimana kondisi seorang kafir nanti setelah meninggal, itu sangat memprihatinkan. Wasani, dan yang kedua, kelompok yang kedua, arwahu amatil muslimin, ialah ruh-ruhnya kaum muslimin pada umumnya, kaum muslimin yang awam, pokoknya dia sudah bersyahadat menjadi seorang muslim, masalah kewajibannya sebagai seorang muslim wallahu a'lam. Makanya ini disebut sebagai orang awam. Orang awam. Arwahu amatil muslimin. Bagaimana kondisi mereka nanti? Pokoknya muslim saja. Ibadahnya wallahu a'lam. Mereka itu nanti takunu kanna imah. Mereka seperti orang yang tidur. Laisa laha silatun bidunya, mereka tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya lagi dengan kehidupan dunia, wala bi ukhra, juga tidak ada kaitannya dengan kehidupan di akhirat. Di dunia sudah selesai, di akhirat urusannya masih tergantung-gantung, masih belum jelas gitu. Kama warada'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana riwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Rasulullah qala, bersabda siapa Rasul, summa kemudian intolakna, berangkat siapa kami, faida nahnu birijalin niyamin tahta dilalis syajari, tiba-tiba kami sampai pada pemandangan orang-orang yang tertidur di bawah dilalis syajari, rindangnya pepohonan. Jadi diperlihatkan di bawah pohon banyak orang-orang yang tergeletak seperti tidur. Qultu, aku bertanya, maha ula, siapa mereka itu yang tergeletak tidur di bawah pohonan? Qala, malaikat menjawab, haula mautal muslimin, mereka itu adalah orang-orang mati di kalangan umat Islam. Umat Islam pada umumnya, umat Islam yang awam, kaum muslimin yang awam. Arwahu atfalil mu'minin, yang ketiga adalah ruh-ruhnya anak-anaknya kaum mukminin. Istilahnya ini wildan. Apa?
wildan. Mereka disebut sebagai wildan. Masih belum balik, sudah mati. Nah ini, bagaimana kondisi ruh mereka? Mereka masih belum melaksanakan sholat, belum pernah puasa, belum bisa ngaji Quran, karena matinya masih bayi, masih kecil, masih belum mukallaf. Kondisi mereka, ruh-ruh mereka itu takunu sarihatan fil jannah. Kalau kalian punya saudara kerabat yang mati masih kecil, mereka itu dikatakan sarihatan fil jannah. Mereka bersantai, istirahat fil jannati kama fil hadis sabik, sebagaimana penjelasan hadis yang lampau yang tadi itu, al-warid an Abi Umamah. Ini hadis sebelahnya yang panjang itu. Potongannya begini. Summa intolakna, kemudian kami berangkat. Fa'idha nahnu bijawarin, tiba-tiba kami sampai bijawarin, dalam satu perahu atau kapal gitu, atau tempat yang besar. Wahilmanin, dan banyak anak-anak kecil. Yal'abuna baina nahrain, anak-anak kecil ini sedang bermain di antara dua sungai. Anak-anaknya kaum mukminin yang mati masih kecil, ruh-ruh mereka itu langsung ada di dalam surga dan bermain. Qultu, aku bertanya, mahaula, siapa anak-anak kecil itu? Qala, malaikat menjawab, dzurriyyatul mu'minin. Mereka itu adalah keturunan kaum mukminin yang mati masih kecil, masih belum balik, masih bayi, masih belum tahu membedakan kebaikan dan kejelekan, belum tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan dari sahabat Abi Hurairah, semoga Allah meridhoi. Qala, sahabat Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, auladul mu'minina, adapun anak-anaknya kaum mukminin, fi jabalin, mereka itu ada di satu gunung, fil jannati, yang bertempat di surga. Yakfulu, merawat, ngopenin, ngayomin, hum, kepada mereka, Ibrahimu, siapa Nabi Ibrahim, Wasaroh, dan Siti Sarah. Jadi anak-anak kecil kaum mukminin yang sudah mati, mereka langsung diopenin oleh Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Hatta yaruddahum ila abaihim yaumal kiamati. Nabi Ibrahim dan Siti Harah terus mengawasi mereka, terus ngopenin mereka, hatta yarudda, sehingga yarudda, mengembalikan siapa Ibrahim, hum, kepada mereka, anak-anak itu dikembalikan ke siapa? Ila abaihim, kepada orang tua mereka, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Jadi sekarang kalau kalian punya saudara-saudara yang mati ketika kecil, sekarang mereka itu sedang santai bersama Nabi Ibrahim. Nanti ketika sudah datang kiamat akan dikembalikan ke orang tuanya. Mereka akan manggil, oh itu bapak saya. Mereka itu namanya gulam atau gilman. Punya saudara yang mati masih kecil? Punya. Mereka sekarang berada bersama Nabi Ibrahim. Kalau kalian sekarang berada bersama Abu Zulfan,
Gus Zulfan sama Nabi Ibrahim berbeda. Kalau bersama Nabi Ibrahim enak main-main di sungai, main kelereng, pokoknya main-main santai. Yang dibutuhin ada semua. Kalau sama Gus Zulfan main-mainnya di masjid, bukan di sungai. Kita ngaji supaya sama-sama nanti bisa nyusul mereka di Amin Allahumma. Wa an Sumarata bani Jundab fi hadisin tawilin, dan dari Sumarah bin Jundab dalam satu riwayat hadis yang panjang, wasyaikhu, dan adapun sang syekh, fi asli syajaroti, yang berada di dasar pohon, yang berada di pohon bagian bawah itu, Ibrahimu alaihissalam, ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim ngawasin di bawah pohon, duduk santai. Si anak-anak kecil yang ada bersama Nabi Ibrahim, mereka sedang bermain riang gembira. Tapi sayangnya mereka nggak punya hari sambangan. Masih enak kita ada sambal. Mereka cuma diawasi Nabi Ibrahim, belum bisa dijenguk sama orang tuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita berusaha supaya termasuk min ahlil jannah. Kita berusaha menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Amin Allahumma. Gak apa-apa mereka sekarang bersama dengan Nabi Ibrahim, tapi kita yang ada di dunia meskipun tidak bersama dengan Nabi Ibrahim, kita mengikuti millata Ibrahim hanifah. Alhamdulillah. Sama-sama. Kalau mereka dengan Nabi Ibrahim, kita bersama ajaran Nabi Ibrahim. Itu sudah sama saja. Wasibyanu, dan adapun anak-anak kecil, haulahu, yang berada di sekitaran Ibrahim, fa'auladun nas, maka mereka itu adalah anak-anaknya manusia, bukan anaknya Nabi Ibrahim saja. Mudah-mudahan bapak ibunya dan saudara-saudaranya yang ada di depan saya ini nanti berkumpul dengan mereka di surga. Mereka diawasin oleh Nabi Ibrahim, kita diawasi oleh ajarannya Nabi. Amin Allahumma. Kalian mau keluar dari ajaran Nabi Ibrahim? Kalian siap mengikuti aturan dari Nabi Ibrahim yang diteruskan oleh Rasulullah? Millata Ibrahima hanifah. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat hadis lainnya, wa ammar rajulut tawilu, dan adapun seorang laki-laki yang tinggi itu, alladzi fir raudati, yang berada di taman, ada seorang lelaki yang tinggi berada di taman, fa innahu Ibrahim, maka sesungguhnya orang yang tinggi itu adalah Ibrahim. Wa ammal wildanu, dan adapun anak-anak kecil, alladzina haulahu, yang ada di sekitaran Nabi Ibrahim itu, fakullu mauludin, maka mereka itu adalah semua anak-anak kecil, fakullu mauludin, maka semua bayi yang terlahir, mata alal fitroti, yang mati alal fitroti, dalam kefitrohannya, maksudnya qoblat taklif, sebelum dia menjadi mukallaf, sebelum mumayyaz, sebelum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Balita. Qala,
Perawi hadis mengatakan, faqala ba'dul muslimina. Kemudian sebagian kaum muslimin berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa auladul musyrikin. Terus bagaimana kondisinya anak-anak kecilnya orang musyrik? Bayi-bayinya yang bapaknya itu musyrik. Bagaimana kondisi mereka ya Rasulullah? Kalau anak-anaknya orang Islam mereka enak. Ada di surga, bermain-main, diawasin langsung oleh Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Lah terus gimana dengan anak-anaknya kaum musyrikin? Gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menjawab, wa auladul musyrikin. Iya sama. Anak-anaknya kaum musyrikin juga sama di sana. Yang musyrik itu adalah orang tuanya. Tapi kalau bayi, mau anaknya orang kafir, mau anaknya kaum mukmin, mereka itu tetap dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrati. Setiap bayi yang lahir itu dia terlahir dalam keadaan fitrah, dalam suci. Meskipun bapak ibunya non muslim, meskipun bapak ibunya ateis atau musyrikin, tapi anaknya tidak. Ketika anaknya mati, kemudian dia masih dalam keadaan bayi atau belum mukallaf, maka dia termasuk orang yang mati dalam keadaan fitrah. Maka di sini dikatakan wa auladul musyrikin. Ya sama begitu juga anak-anaknya orang musyrik berada di sana juga. Itu satu riwayat. Nah, sekarang amma atfalul musyrikin wal kuffar. Nah, ini ada penjelasan khususnya. Adapun anak-anak kecilnya kaum musyrikin dan kufar yang mati dalam keadaan masih kecil gitu, alladzina matu qoblal hulumi, mereka yang mati sebelum al-hulum ini maksudnya balik. Faminhum, maka ada sebagian mereka itu man, orang, sayakunu, akan menjadi siapa man, khadama ahlil jannati, sebagai pembantunya penduduk surga. Fahum, maka adapun mereka itu fil barzakhi, di alam barzakh, ma'arwahil kismithani, bersama dengan ruh-ruhnya yang kedua. Siapa yang kedua itu? Ruh-ruhnya kaum muslimin yang awam. Jadi anaknya orang kafir itu sama dengan ruh-ruhnya kaum mukminin yang awam itu. Mereka itu naimina, tiduran. Wa minhum, dan ada juga di antara anak-anaknya kaum musyrikin dan kufar itu mayyata'allamu, yang belajar Al-Qur'ana, membaca Al-Qur'an. Nah, lihat. Mereka belajar baca Al-Qur'an di surga. Ma'atfalil muslimin, bersama dengan anak-anaknya kaum muslimin. Jadi mereka belajar ngaji. Yang sudah mati, yang masih kecil, mereka juga belajar ngaji. Kita yang masih hidup, kita juga belajar ngaji. Sama-sama belajar ngaji. Idh innallaha, karena sesungguhnya Allah a'lamu, lebih mengetahui siapa Allah, bima, dengan apa-apa, kanu, yang ada siapa mereka, amilina, mengerjakan. Jadi Allah maha tahu dari apa-apa yang mereka kerjakan. Wa fil hadisi, dan di dalam satu riwayat hadis, kulna, aku bertanya, li Anasin radhiyallahu an, kepada sahabat Anas, semoga Allah meridhoi. Ya Aba Hamzah, wahai Abu Hamzah. Kunyahnya sahabat Anas ini juga disebut sebagai Abu
Abu Hamzah. Wahai Abu Hamzah, ma taqulu fi atfalil musyrikin. Apa yang kamu ketahui, saya maknanya seperti itu. Apa yang kamu ketahui tentang kondisi anak-anaknya kaum musyrikin? Faqala, maka menjawab siapa sahabat Anas. Sahabat Anas menjawab dengan sabda Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, lam takun lahum sayyi'atun. Mereka belum punya kesalahan, mereka belum punya dosa. Fayu'aqabu biha, hingga harus diekop dengan kesalahan itu. Jadi mereka kan nggak punya dosa yang harus diekop dengan dosanya itu. Fayakunu min ahlin nar, hingga mereka harus menjadi ahli neraka. Enggak lah, gitu maksudnya. Anak-anaknya kaum musyrikin, mereka tidak bersalah hingga harus mempertanggungjawabkan apa yang tidak mereka lakukan, kemudian mereka harus masuk menjadi ahlun nar. Walau takun lahum hasanatun, dan juga mereka tidak punya kebaikan-kebaikan, fayujazau biha, hingga harus diberikan ganjaran biha dengan hasanat. Fayakunu min muluki ahlil jannah, hingga mereka harus menjadi pemimpin-pemimpin dari kalangan penduduk surga. Hum khadamu ahlil jannah, mereka itu ya menjadi pembantunya penduduk surga. Sahabat Anas pernah ditanya, wahai sahabat Anas, wahai Abu Hamzah, bagaimana kondisinya anak-anaknya orang musyrik yang mati saat masih bayi? Sahabat Anas bilang gini, mereka itu kan nggak pernah punya kesalahan hingga harus dihukum dengan kesalahan itu dan harus menjadi penduduk neraka. Dan mereka juga nggak punya kebaikan hingga harus diberikan ganjaran dan menjadi ahlul jannah. Tidak, mereka itu nanti ya menjadi pembantunya para penduduk surga. Begitu maksudnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi ada kelompok muslim yang awam. Nah, sekarang ada juga yang selanjutnya, arwahu amatil mukminin. Ruh-ruhnya kaum mukminin yang awam. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa kaum mukminin itu levelnya, derajatnya di atas kaum muslimin. Apa bedanya? Kalau umat Islam itu pokoknya mereka sudah bersyahadat, mereka sudah tergolong sebagai kaum muslimin. Sementara kaum mukminin itu mereka sudah pasti muslim dan mereka juga mengimani kepada semua rukun-rukun iman yang ada. Tentu iman dan melaksanakan apa yang mereka yakini itu. Nah, di sini bagian selanjutnya, bagaimana kondisi ruh-ruhnya kaum mukminin yang awam. Takunu, ada apa ruh-ruhnya kaum mukminin yang awam itu, fil barzakhi, di alam barzakh, ala halati makanat alaihi fid dunya. Kondisi mereka itu sebagaimana keadaan mereka saat ada di dunia. Min insyiroliha billah, dari kesibukan mereka dalam urusan Allah. Walaisalaha ittisalun, dan tiadalah bagi arwahu amatil mukminin ini ittisalun, komunikasi atau hubungan bid dunia, dengan kehidupan dunia. Anak-anakku sekalian rahimakumullah. Lihat.
Kalau umat Islam yang awam, mereka mati, kemudian saat di alam barzakh, itu mereka seperti orang yang tidur. Gak ada hubungannya dengan dunia, gak ada hubungannya dengan akhirat. Tapi untuk kaum mukminin yang awam, mereka saat di alam barzakh itu tetap sebagaimana kondisi mereka di dunia, mereka masih tetap berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Begitu maksudnya. Dan mereka nggak ada komunikasi dengan kehidupan dunia. An Ka'ab bin Malik, dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innama nasamatul mu'mini ta'irun fi syajaril jannati. Sesungguhnya nasamatul mu'min, ruhnya kaum mukmin, ruhnya orang mukmin itu ta'irun fi syajaril jannah, ialah burung fi syajaril jannah yang ada di pepohonan surga. Hatta ya ba'asa, sehingga ya ba'asa membangkitkan hu kepada mukmin Allahu azza wa jal, siapa Allah azza wa jal, ila jasadihi, dibangkitkan atau diutus ila jasadihi, ke jasadnya mukmin, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Ini ada riwayat. Jadi mereka nggak tidur, tapi mereka itu di sini pemaknaannya to'ir. Artinya bisa, mereka itu bisa, ya kita maknain mereka bisa terbang hingga di pohon-pohon surga. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan dari sahabat Abi Hurairah, semoga Allah meridhoi, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, idza hudiral mu'minu, jika dihadirkan apa kematian, maksudnya sini al mu'minu, idza hudiral mu'minu, jika seorang mukmin itu sudah mendekati ajalnya, gitu, atat, datang kepada mukmin ini, atat datang hu kepada mukmin ini, malaikatur rahmah, siapa malaikatur rahmah, bihari roti baido, dengan membawa kain sutra baido yang berwarna putih. Jadi seorang mukmin kalau sudah menjelang ajal dan mau mati, datanglah malaikat rahmat menghampiri dia dengan membawa kain sutra berwarna putih. Fayaqulun, kemudian malaikat itu berkata, ukhruji, keluarlah wahai ruhnya kaum mukmin, radiyatan, keluarlah dengan perasaan senang, mardiyan, yang diridhoi, angki, dari engkau wahai nafsun, wahai jiwanya kaum mukmin, wahai ruhnya kaum mukmin, wahai jiwanya, wahai jiwa mukmin, keluarlah kamu dengan perasaan riang gembira dan mendapatkan ridho Allah. Keluar ila rauhillahi wa raihanin, keluar menuju rahmat Allah. Itu maksudnya. Wa rabbin ghairi ghadban, dan keluar menuju Tuhan yang tidak marah. Ayo silahkan keluar dengan senang, gembira. Silahkan kamu menuju rahmat Allah. Kamu sudah ditunggu oleh Tuhan yang tidak dalam keadaan marah. Karena
radin anhu. Ini maksudnya wa rabbin ghairi ghadbana, Tuhan yang tidak marah. Fatakhruju, kemudian keluarlah ruhnya seorang mukmin ini, ka'at yabirihil mis, keluar dengan bau harum misik yang sangat-sangat wangi. Hatta annahu la yunawiluhu ba'duhum ba'don, sehingga la yunawilu, sungguh akan menerima hu pada mukmin ini, ba'duhum ba'don, siapa sebagian malaikat, ba'don pada sebagian yang lain. Jadi malaikat bertumpuk-tumpuk, keluarlah ruhnya kaum mukminin ini dan diantar dari satu malaikat ke malaikat lain. Jadi dihormatin. Ini kaum mukminin yang awam. Keluar dari jasadnya dan baunya sangat-sangat harum semerbak. Sama malaikat akhirnya digotong. Terus dibawa secara bergantian oleh malaikat yang sudah berjejer. Hatta ya'tu nabihi babas sama, sampai langit gitu. Fayakulun, kemudian para malaikat berkata, ma'at ya bahadihirri allati ja'atkum minal ardi, betapa waginya bau ini, allati yang ja'at datangkum kepada kalian minal ardi dari bumi. Wih, bau apa ini kok semerbak sekali yang kalian bawa dari bumi ini? Fayatuna bihi arwahal mu'minin, kemudian ya'tuna, datang siapa mereka malaikat, bihi, dengan ma itu, arwahal mu'minin, kepada ruh-ruhnya kaum mukminin. Falahum, dan bagi mereka, asyaddu farhan, mereka lebih gembira lagi, bihi, dengan ruhnya mukmin ini, min ahadikum, lebih gembira dibandingkan salah satu dari kalian, bihi, dengan barangnya yang hilang, yakdamu alaih, dan ditemukan kembali barang itu. Jadi setelah ruhnya kaum mukminin dibawa ke langit, dikumpulin dengan sesama mukmin, mereka yang kedatangan ruhnya kaum mukminin, mereka senang sekali. Senangnya mereka itu melebihi dengan senangnya kalian ketika sudah mendapati barang kalian yang sebelumnya hilang, barang yang sangat berharga hilang dan ketemu kembali. Senang nambah boten. Nah, senangnya mereka nanti itu melebihi senangnya kita saat menemukan barang kita yang sangat berharga kemudian ketemu lagi. Ini maksudnya. Fayas'alunahu, fayas'aluna, kemudian bertanya siapa arwahul mukmin itu pada si ruh mukmin ini, madza fa'ala fulan, amalan apa ya yang dikerjakan saat hidup di dunia itu, kok harum sekali ruhnya. Itu maksudnya. Fayakulun, maka para malaikat menjawab, da'uhu fa'innahu kana fi ghammin dunya wallahu a'lam. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.